Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Nabila, BP 17 dengan NIM 171301602313 dengan mata kuliah Kewirausahaan Eksya A dengan dosen Ibu Willia Meta SEIMM. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus 3 yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu tentang BMC atau bisnis modal kanvas. BMC saya di sini yaitu tentang Cigor Magnus. Yang mana Cigor itu sendiri berarti cilok goreng dan Magnus itu adalah bermakna enak. Di mana BMC sendiri terbagi menjadi 9 elemen. Baik, kita mulai dari satu persatu, yaitu tentang customer segmennya, atau siapa yang ingin membeli produk kita, atau siapa yang akan membayar kepada kita. Yang pertama yaitu dari usianya, saya mematok dari usia 8 hingga 50 tahun. Yang kedua dari strata sosialnya, yaitu masyarakat dari kalangan menengah. Yang ketiga yaitu dari sifat, karena ini adalah makanan pedas, maka saya dari sifat itu mengambil yaitu konsumen yang menyukai makanan pedas tersendiri. Lalu elemen yang kedua yaitu value proposition, yaitu mengapa orang lebih memilih produk kita. Bisa juga dikatakan dengan keunggulan produk kita dibanding produk yang lain. Yang pertama, tentunya dari rasanya yang enak dan harganya yang merakyat. Maksudnya harga merakyat di sini adalah harganya yang terjangkau. Hanya dengan Rp5.000 kita dapat satu porsinya, namun harganya insya Allah enak. Yang kedua yaitu halal dan sehat, tanpa bahan pengawet atau tanpa bahan yang membahayakan tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu makanan yang pedas yang sesuai dengan selera orang Indonesia pecinta makanan yang pedas. Yang terakhir adalah makanan tradisional yang simpel dan tidak ketinggalan oleh zaman. Walaupun zaman sekarang sudah canggih, sudah banyak makanan-makanan dari luar, akan tetapi makanan ini tetap dicintai oleh masyarakat. Lalu elemen yang ketiga adalah channel, atau bagaimana cara pelanggan atau konsumen mengetahui produk kita. Di sini saya membaginya atas 3 channel. Yang pertama yaitu media sosial. Kita dapat menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp untuk menyebar informasi kepada masyarakat bahwa kita menjual produk Cigor Magnus ini. Lalu yang kedua adalah brosur atau pamflet. Insya Allah saya akan membagi-bagikan brosur atau pamflet ini kepada konsumen-konsumen yang akan berlangganan kepada kita, insya Allah. Lalu yang terakhir yaitu dengan cara manual atau dari mulut ke mulut. Kita dapat memberitahu kepada tetangga, kepada teman, kepada orang lain bahwa kita menjual suatu produk yang bernama Cigor Magnus. Elemen yang keempat adalah customer relationship, atau bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan. Di sini saya akan memberikan diskon dan promo kepada pelanggan. Sebagaimana ini adalah daya tarik untuk kita menarik pelanggan atau memberikan penawaran untuk menarik pelanggan sehingga konsumen tersebut dapat berlangganan kepada kita atau selalu membeli kepada kita. Tentunya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Elemen yang kelima adalah revenue stream, atau sumber asal modal, atau bisa juga dikatakan dengan bagaimana cara produk kita untuk menghasilkan uang. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah cost atau pendanaan, yang mana yang pertama adalah dari dana pribadi saya sendiri, yang kedua dari keluarga, dan yang ketiga adalah dengan cara meminjam. Yang kedua yaitu revenue atau pendapatan. Di sini yang pertama dengan cara kita menjual produk kita tadi atau makanan yang bernama Cigor Magnus dengan 5 varian rasa, yaitu rasa ayam, udang, ebi, ikan, dan abon. Lalu yang kedua adalah dengan cara menjualnya secara online, atau bisa juga kita antar alamat agar pelanggan tertarik sehingga kita dapat menghasilkan bisnis kita tadi dapat menghasilkan uang. Elemen yang keenam adalah key resources, atau sumber daya utama untuk menjalankan bisnis kita tersebut. Yang mana di sini saya membaginya atas 2. Yang pertama adalah
bahan yang memadai dan berkualitas. Maksudnya di sini takarannya pas, bahannya berkualitas atau dijamin masih bagus, sehingga kita dapat cita rasa yang enak tadi. Lalu yang kedua adalah peralatan yang cukup dan memadai. Walaupun kita membuatnya secara manual, akan tetapi peralatannya tuh harus lengkap atau harus pas dengan emang alat dan bahan tersebut. Elemen yang ketujuh yaitu key activity, atau bisa dikatakan strategi yang digunakan untuk mencapai target, atau bisa juga dikatakan dengan kegiatan kunci kita. Di sini saya membagi atas dua juga. Yang pertama yaitu membeli bahan baku dari toko yang partner kita, atau toko yang kita bekerja sama dengan toko tersebut, agar kita mendapatkan harga yang murah dengan produk yang tetap berkualitas. Lalu yang kedua adalah mengelola bahan baku tadi menjadi makanan yang enak dan dicintai oleh konsumen, agar konsumen tetap berlangganan sehingga produk kita insya Allah laku. Elemen kedelapan adalah key partner, atau dengan siapa kita bekerja sama, bisa juga dikatakan dengan mitra kunci kita. Di sini saya bekerja sama dengan, pertama adalah dengan pemilik toko bahan baku atau pemilik toko sembako, yang mana tujuan di sini yaitu agar kita mendapatkan harga yang murah dengan produk tetap berkualitas, atau produknya tuh tetap bagus walaupun harganya sedikit murah daripada yang lainnya. Lalu yang kedua dengan pemilik warung makanan atau pemilik kafe, yang mana tujuan di sini adalah agar kita dapat menitipkan barang kita di sana, atau mereka dapat mempromosikannya kepada yang lainnya. Elemen yang kesembilan atau elemen terakhir yaitu cost struktur, atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk bisnis atau usaha kita ini. Yang pertama tentunya biaya operasional dan pemasaran di awal. Seperti kita mengeluarkan biaya untuk pamflet, atau bisa juga kita membuat spanduk tadi, untuk yang dikeluarkan di awal pemasaran. Lalu yang kedua yaitu biaya bahan baku. Tentunya untuk membuat suatu produk kita memerlukan bahan baku, itu kita memerlukan biaya untuk pembelian bahan baku tersebut. Lalu yang terakhir adalah biaya kemasan atau packagingnya. Di sini saya memang memakai packaging. Lalu untuk membeli packaging itu kita juga memerlukan biaya untuk kemasannya atau biaya packagingnya. Jadi kita tetap mengeluarkan biaya. Itulah 9 elemen dari BMC saya, yang mana produknya bernama Cigor Magnus. Jika ada perkataan saya atau kesalahan dari penyebutan ke-9 elemen tadi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri video saya di sini juga mengajak teman-teman untuk membeli produk atau membeli makanan saya yang bernama Cigor Magnus. Untuk daerah atau nagari Talang Babungo khususnya, saya membuka stand di depan rumah, atau tepatnya di dekat simpang ke jalan kantor camat Talang Babungo. Kalian bisa datang, atau jika tidak bisa datang, kalian bisa memesannya secara online, karena di sini kita disuruh pemerintah untuk di rumah aja. Kami juga menyediakan pesanan online dan pesanan untuk diantar ke alamat. Jadi kalian bisa memesannya secara online di Instagram atau di WhatsApp saya. Instagram saya bernama fatin_nabila_alung, Facebook saya bernama Fatin Nabila, dan untuk WA khusus bagi yang punya saja, oke? Jangan lupa di order teman-teman. Lalu pantau terus channel YouTube kita, karena insya Allah kita akan mengupdate terus menu tambahan dari Cigor Magnus ini. Atau kita juga bisa mengupdate video-video yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya tunggu orderannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.